Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Aku masih di kerajaan Plantae nih, ada di divisi paling akhir, yaitu divisi tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta berasal dari kata sperma yang berarti biji dan phyta yang berarti tumbuhan. Jadi Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji atau kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji. Divisi Spermatophyta paling tinggi tingkat perkembangannya. Kalau misalnya ada lomba antar divisi di kerajaan ini, divisi Spermatophyta lah juara satunya. Tingkat kehidupan dari Spermatophyta berada di atas tingkatan kehidupan Pteridophyta dan Bryophyta yang terbilang masih sederhana. Penempatan tingkatan kehidupan Spermatophyta ini didasarkan pada ciri-ciri yang kompleks dibandingkan dengan jenis tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan berbiji tergolong Cormophyta karena dapat dibedakan dengan jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Berbeda dengan tumbuhan paku yang bagian batangnya masih berupa rizom yang terdapat di dalam tanah, tumbuhan berbiji umumnya sudah memiliki batang sejati yang kokoh dan tampak di atas tanah, meskipun beberapa jenisnya memiliki karakteristik batang yang berbeda. Ciri kedua, tubuhnya tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dan mempunyai ketinggian bermacam-macam. Ciri ketiga, pada umumnya memiliki pigmen klorofil yang terdapat di organ daunnya. Dengan adanya klorofil ini, tumbuhan berbiji dapat mensintesis makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis, sehingga tumbuhan biji merupakan organisme fotoautotrof. Tumbuhan biji memiliki jaringan pembuluh yang kompleks berupa floem dan xilem pada akar, batang, dan daun. Floem tugasnya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sedangkan xilem mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Namun ada yang mengapung di atas air, contohnya enceng gondok. Tumbuhan berbiji berkembang biak secara seksual dan aseksual. Alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus pada Gymnospermae atau bunga pada Angiospermae. Dari biji yang dihasilkan tersebut, Spermatophyta terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Aku bahas satu-satu ya. Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani gymno yang berarti terbuka dan spermae yang berarti biji. Jadi tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah dan terekspos langsung di antara daun-daun penyusun strobilus. Memiliki strobilus atau konus sebagai alat reproduksi. Bentuk daunnya sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan batangnya besar dan ada kambiumnya, serta mempunyai akar tunggang seperti ini. Berikut contoh pemanfaatan Gymnospermae. Nah, kalau Angiospermae itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu angios yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji. Jadi tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Angiospermae mencakup semua tumbuhan monokotil dan dikotil yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji. Bijinya dilindungi oleh bakal buah. Tumbuhan inilah yang biasanya sering kita konsumsi, misalnya apel, apukat, jeruk, dan lain-lain. Tumbuhan Angiospermae mempunyai alat reproduksi berupa bunga. Bentuk daunnya lebar, tunggal, atau majemuk. Batangnya berkambium untuk tumbuhan dikotil dan tidak berkambium pada tumbuhan monokotil. Akarnya bervariasi, hal ini karena terbagi dengan kondisi tumbuhan dikotil yang berakar tunggang dan tumbuhan monokotil yang berakar serabut. Kalau dilihat-lihat, pada tumbuhan Angiospermae berbeda-beda ya, coba deh perhatikan lebih jeli lagi. Sesuai tingkat perkembangannya, tumbuhan berbiji tertutup sangat bervariasi.
Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua kelas, yaitu Liliopsida dan Magnoliopsida, atau yang biasa kita sebut dengan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Dia memiliki satu kotiledon atau satu keping lembaga. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Berkas pembuluh pengangkutnya tersebar. Kemudian batangnya beruas dan tidak berkambium. Mempunyai akar serabut. Serta bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh dari tumbuhan monokotil ini ada jagung, kelapa, nanas, bawang, pisang, anggrek. Sedangkan tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu memiliki 2 kotiledon. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Berkas pengangkutnya tersusun melingkar. Batangnya bercabang dan berkambium. Mempunyai akar tunggang. Serta mempunyai bunga yang jumlah bagian bunga kelipatan 4 atau 5. Contoh tumbuhan dikotil adalah mangga, singkong, jambu, apel, jeruk, cabai, kentang, tomat. Berikut perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Divisi spermatofita ini sangat banyak manfaatnya loh, diantaranya sebagai makanan pokok, contohnya gandum, padi, jagung, dan sagu. Untuk sayuran, contohnya kentang, tomat, kacang, wortel. Sebagai bahan sandang, contohnya kapas dan rami. Untuk bahan bangunan dan perabotan ada jati, meranti, dan sonokeling. Manfaat spermatofita lainnya yaitu sebagai bahan obat ada kumis kucing, mengkudu, daun dewa, dan adas. Sebagai peneduh dan penyimpan air ada angsana, jati, mahoni, dan pinus. Nah, sekarang sahabat sudah tahu kan macam-macam tumbuhan di kerajaan Plantae itu? Kita masih akan menjelajah kerajaan terbesar satunya, yaitu kerajaan hewan atau Kingdom Animalia. Untuk saat ini sekian dulu ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.